Lantaran tidak pernah dinafkahi dan sering dibohongi, seorang istri di Bengkulu tega menghabisi suaminya sendiri. Pelaku sempat merekayasa kematian suaminya seolah-olah bunuh diri. Perempuan 25 tahun ini digelandang polisi dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan terhadap suaminya. Awalnya pelaku berdalih jika suaminya Yusuf Haryadi tewas akibat bunuh diri. Namun hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, serta otopsi korban menyatakan hal berbeda. Selain tidak menemukan lokasi korban menggantung diri, pada kepala korban juga terdapat luka pukulan benda tumpul. Fakta tersebut didukung dengan hasil otopsi yang menyatakan korban meninggal akibat kekerasan dan kehabisan oksigen. Hingga akhirnya dalam pemeriksaan intensif, istri korban mengakui jika dirinya membunuh Yusuf karena sering dibohongi dan tidak dinafkahi. Aku kehilangan sampai aku bunuh suamiku seperti ini. Karena dia tidak jujur, sering dibohongi aku. Kenapa duit tak dikasih ke aku. Korban kehabisan napas. Nah, tali yang ditemukan juga itu adalah simpul mati. Ya. Jadi kalau simpul mati itu kecil kemungkinan untuk pelaku bunuh diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkulu Tengah, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, harga emas meroket hingga lebih dari Rp1 juta. Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar pada tren penjualan pembelian emas murni dan campuran. Harga emas batangan bersertifikat Antam kembali naik pada hari ini. Kemarin harga emas Antam untuk 1 gram dibanderol Rp1.054.000. Namun kini menjadi Rp1.056.000 setelah mengalami kenaikan Rp2.000. Sementara harga pembelian kembali emas Antam juga naik Rp1.000 menjadi Rp954.000. Meski sempat meroket, harga emas batangan juga sempat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pekan lalu. Hingga kini naik turunnya harga emas tidak menyurutkan minat masyarakat untuk bertransaksi jual beli emas. Dan untuk mengetahui informasi perkembangan harga emas terkini, langsung saja kita berbincang dengan pemilik toko emas yang berada di Pusat Niaga Emas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Selamat siang, Ibu Pratiwi Aswar. Ya, selamat siang, Mbak Deta. Baik, Bu, bagaimana tren jual beli emas untuk di toko Ibu sendiri? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan? Jual beli toko emas selama sebulan ini kurang lebih dari semenjak bukanya aktifnya toko lagi setelah pandemi mengalami kenaikan ya. Harga jual dan beli cenderung sama, orang yang jual juga banyak, orang yang beli juga banyak. Jadi gitu, orang sekarang berburu LM, berburu emas. Karena orang banyak yang, kalau cerita customer saya sih, banyak yang narik uang di bank untuk membeli emas berkilo-kilo gitu. Karena kepercayaan masyarakat dengan, betul? Apa yang menyebabkan daya minat masyarakat itu meningkat? Karena orang percaya, masyarakat kita percaya karena harga emas itu akan naik, akan lebih naik lagi dari sekarang. Untuk sekarang 1 juta, untuk perkiraan bisa sampai Rp4.500.000 per gram. Untuk harga LM 1 gram ya, Mbak. Gitu. Kalau untuk harga perhiasan sendiri, apakah masyarakat juga masih minat untuk membeli? Harga perhiasan orang berminat juga banyak, Mbak. Sama jumlahnya dengan LM. Bedanya kalau LM kan LM 99%. Kalau perhiasan kita jualnya mas 75% atau 18 karat. Untuk harga naikannya sama, Mbak. Harga LM harganya naik, harga emas perhiasan juga naik sama. Ini kenaikan ini apakah ada perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan sebelum pandemi? Harga emas itu mulai naik itu saat pandemi. Jadi mulai saat pandemi itu harga 800 ribuan sekitar bulan April Mei.
Setelah itu sampai sekarang setelah bulan puasa naik sedikit demi sedikit bisa sampai 900 dan sekarang 1 juta per gramnya. Oke. Ada saran mungkin Mbak untuk masyarakat yang ingin masih bingung nih antara menjual ataupun membeli emas di tengah kenaikan harga emas saat ini? Untuk masyarakat yang ingin menabung emas, saya sarankan sih sekarang, karena sekarang lagi mulai agak turun 2000. Persiapan buat meloncat lebih tinggi lagi ke depannya. Untuk sekarang ini saya sarankan untuk nabung emas. Baik. Karena harga emas itu yang mempertahankan nilai kekayaan kita. Gitu. Baik, dalam sehari berapa kira-kira jumlah emas yang mungkin terjual di toko Mbak? Berapa gram? Kalau LM kita sehari ada yang pesen 1 kilo, 2 kilo. Untuk perhiasan 100 graman lebih lah Mbak. Masuknya juga sama 100 graman lebih juga. Gitu. 100 sampai 500 lah tergantung hari itu. Di mix juga dengan perhiasan berlian. Kalau untuk melihat tren masyarakat yang membeli emas ataupun menjualnya ini rata-rata mereka condongnya berinvestasi atau untuk perhiasan pribadi seperti itu? Dua-duanya sama Mbak. Ada yang untuk perhiasan aja, ada yang untuk investasi ke depannya, atau dua-duanya. Baik. Karena nilai investasinya sama. Nah, selama pandemi COVID-19 ini bagaimana sistem protokol kesehatan yang diterapkan dalam proses transaksi emas ini di toko Mbak Pratiwi? Kita menyesuaikan peraturan pemerintah dan juga untuk melindungi karyawan kita juga dengan masker, menyediakan hand sanitizer, berjarak setiap orang, ada tanda silang-silang di kursi, ya sesuai dengan protokol pemerintah kita laksanakan. Biasanya kan kalau wanita membeli perhiasan ingin menyentuh barangnya, ini diizinkan juga nggak Mbak selama pandemi? Boleh Mbak, kita persilakan, kita bantu pakai malahan perhiasannya. Tapi setelah digunakan kita cuci lagi gitu. Dan meja-meja etalase kita semprot lagi dengan disinfektan maupun dengan pembersih kaca yang lain gitu. Baik, nah kalau adanya tadi proses pencucian lagi ataupun juga mungkin disterilkan, ini ada pengaruhnya nggak sih Mbak untuk kualitas emas tersebut? Oh enggak sama sekali, karena pembersihnya memang khusus buat emas. Nggak ada, kadarnya tetap, karatnya tetap, gramnya juga tetap, nggak berkurang sama sekali. Baik, jadi masyarakat tidak perlu Malahan khawatir ya. jadi lebih kinclong. Baik, jadi lebih kinclong. Baik, terima kasih Ibu Pratiwi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga akan berbincang dengan perencana keuangan Mas Aidil Akbar Majid melalui sambungan telepon. Selamat siang Mas Aidil. Selamat siang, ya. Baik, Mas Aidil, saat ini harga emas merangkak naik terus. Nah, ini apakah kondisi ini cukup sehat di tengah pandemi COVID-19? Ya, jadi gini, kalau di Indonesia kan harga emasnya ada 2 macam ya. Ada harga emas dunia dan ada harga emas di Indonesia. Jadi kita sebagai investor di emas, kita harus paham mekanisme hubungan antara harga emas Indonesia dan harga emas dunia. Nah, kalau di dunia itu sangat terpengaruh dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah kondisi ekonomi dan politik dunia, terutama di Amerika. Nah, ketika kondisi ekonomi di Amerika akan membaik, maka biasanya harga emasnya akan turun. Gitu. Makanya kenapa kemarin itu terjadi konsolidasi penurunan harga sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia, pengaruhnya adalah dari harga emas dunia, kemudian dipengaruhi juga dengan nilai tukar dolar ke rupiah. Jadi kalaupun harga emas dunianya turun, tapi kalau dolarnya menguat di Indonesia, bisa jadi belum tentu harga emas di Indonesia turun, Mbak. Gitu. Jadi bisa jadi sama, atau bahkan bisa jadi naik. Gitu ya. Jadi terkadang sering ada beberapa anomali antara kolerasi harga emas dunia dengan harga emas di Indonesia. Nah, itulah sebabnya kalau kita investasi di emas, bisa untuk jangka menengah atau jangka panjang sebaiknya, meskipun dari sisi likuiditas, emas itu bisa juga dipakai untuk jangka pendek ke menengah. Baik. Gitu. Nah, ini untuk menjual emas saat ini tuh apakah keputusan yang tepat, Mas? Maaf, menjual apa membeli? Menjual emas. Menjual, sebenarnya gini, emas itu kan investasi ya. Kami sangat tidak menyarankan untuk menjual investasi
kecuali memang sudah dibutuhkan uangnya, gitu ya. Kecuali ada beberapa yang merasa bahwa saya mau ngambil profit, dipakai buat jalan-jalan atau dipakai buat beli yang lain, oke. Tapi kalau hanya menjual sekedar dan memang tujuannya keuangannya jangka menengah, jangka panjang sih sebenarnya harusnya tidak langsung buru-buru dijual. Meskipun kalau kondisi ekonomi Amerika membaik, bisa jadi harga emasnya turun. Tapi balik lagi, ini kan kita masih masa pandemi ya, masa pandemi dan masuk ke resesi. Biasanya ketika ada pandemi dan ada resesi terutama, maka investor dimanapun di seluruh dunia itu akan mencari wahana investasi yang relatif lebih stabil dan kebal terhadap resesi. Salah satunya adalah emas. Ini yang menyebabkan kenapa emas kemudian dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir harganya naiknya relatif cukup tinggi gitu. Baik, ini sampai kapan diprediksi harga emas akan meroket, Mas? Kalau menurut saya sih dalam beberapa minggu ini akan terjadi konsolidasi dulu ya, akan jadi konsolidasi dulu. Kita akan lihat lagi nanti kondisi geopolitik di luar Amerika dan Cina itu seperti apa, nanti perang dagangnya, kemudian Amerika juga akan ada pemilihan umum kan, pilpres ya di sana. Nah kalau ternyata kondisinya membaik di sana, maka harga emas dunia akan turun. Tapi di Indonesia juga kita lihat, kalau dolarnya kemudian ternyata melemah, rupiahnya menguat, maka penurunan emas di Indonesia pun akan 2 kali lebih dalam. Jadi kena penurunan dari emas yang di Amerika, yang di dunia ya, harga emas dunia. Kemudian kena juga penurunan dari nilai tukar. Karena emas di Indonesia itu ngitungnya adalah ngitung dari harga emas dunia dikalikan nilai tukar, Mbak. Baik. Jadi makanya kenapa harganya cukup volatile di Indonesia. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Aidil. Terima kasih juga sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.